Assalamualaikum Nepstuber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Setiap hari kita minum air. Apakah air yang kita konsumsi layak kita minum? Simak videonya. Oke? Saya mempunyai 3 air di sini, 3 gelas air. Gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Di mana gelas pertama adalah air sumur bor, yang kedua air mineral yang ada di pasaran yang sering kita minum, yang ketiga air RO atau air reverse osmosis. Saya akan melakukan 2 pengujian yang sederhana, yaitu pengecekan TDS untuk mengetahui ppm dalam air dan pH air itu sendiri. Apakah layak untuk dikonsumsi? Di mana untuk air layak konsumsi, ppm-nya harus di bawah 500 mg per liter. Dan pH itu di angka 6 sampai 8,5. Bagaimanakah hasilnya? Kita uji coba. Untuk melakukan pengujian ini, kita membutuhkan alat yang sederhana, banyak di toko online. Silakan saja. Dan saya mah tukang belanjanya. Pertama, kita pakai pH meter. Yang kedua, kita pakai TDS meter. Kita coba alat yang pertama, TDS meter. Kita masukkan. Kita tunggu beberapa detik saja, nanti sudah ada hasilnya. Hasilnya, untuk air RO, ppm-nya mencapai 0. Hasilnya adalah 0 ppm. Jadi tidak ada zat terlarut atau mineral di dalam air RO sama sekali, jadi nilainya 0. Yang kedua, kita uji coba ke air mineral. Berapakah nilainya? Kita tunggu beberapa detik. Untuk air mineral, hasilnya adalah 61 ppm atau 61 part per million. Jadi, zat terlarut di dalam air mineral masih ada sekitar 61 part per million di dalam air mineral. Yang ketiga, kita coba untuk air sumur bor. Biasanya air keran ya. Kita tunggu beberapa detik. Dan hasilnya mengejutkan. 411 ppm atau part per million untuk air sumur bor. Untuk pengetesan kedua, kita pakai pH meter. Kita cek pertama untuk air RO. Kita on-kan. Lalu kita celupkan. Untuk hasil pengecekan pH air RO ternyata bisa menunjukkan angka 7. Netral. Oke? Yang kedua, kita cek untuk air mineral. Untuk pH-nya sendiri, air mineral adalah 7,6. Yang ketiga, kita cek pH untuk air sumur bor. Berapakah pH-nya? Untuk hasil air sumur bor, kita mendapat pH 7,7. Oke, kita sudah dapat hasil. Yang pertama, air sumur bor ternyata ppm-nya adalah 411. Tergantung wilayah masing-masing tentunya. Kalau di saya itu 411 dengan pH 7,7, sedangkan air mineral ppm-nya adalah 61 dengan pH 7,6. Sedangkan untuk yang terakhir, air RO atau reverse osmosis adalah ppm 0, pH 7, netral. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan dan pengujian SNI, sebenarnya untuk air sumur bor
masih di bawah 500 mg per liter untuk ppm-nya. Jadi sebenarnya masih layak konsumsi, tetapi harus diolah terlebih dahulu atau direbus terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. pH-nya cukup tinggi, tapi masih masuk standar. Untuk air mineral, ini sangat bagus karena mempunyai ppm 61 dan pH 7,6, sesuai dengan standar WHO, di mana WHO mencantumkan air layak konsumsi adalah ppm-nya di bawah 100 mg per liter. Sedangkan untuk air reverse osmosis, ppm-nya 0. Artinya apa? Di air RO ini tidak ada mineral satupun atau 0. Jadi tidak ada mineral. pH-nya sangat netral. Jadi air mineral ini yang disarankan untuk dikonsumsi. Air RO ini sangat disarankan untuk Anda yang memiliki penyakit atau riwayat kesehatan ginjal, karena tidak ada mineralnya yang terkandung dalam air, sehingga sangat bagus untuk ginjal Anda. Jadi untuk air RO ini kalau untuk dikonsumsi sehari-hari tidak bagus. Tetapi kalau untuk masalah kesehatan, misalnya untuk pasien yang memiliki riwayat ginjal atau untuk merawat ginjal, sekali-kali boleh, tapi tidak disarankan dikonsumsi sehari-hari. Jadi dapat kesimpulan, air manakah yang layak untuk Anda konsumsi? Tentunya disarankan air mineral. Kalau ini perlu diolah terlebih dahulu, nah ini disarankan tidak rutin dikonsumsi karena tidak ada mineral yang terkandung di dalam air. Atau total dissolved solidnya atau zat larut dalam airnya itu 0 mg per liter. Sebenarnya masih banyak standar air layak konsumsi seperti tidak berasa, tidak berbau, TDS-nya di bawah 500 mg per liter, pH-nya 6,5 sampai 8,5, dan bebas bakteri E. coli. Sebenarnya masih banyak. Saya hanya mengetes 2 uji coba saja. Jadi ini bisa Anda lakukan di rumah sendiri. Alatnya juga bisa Anda beli sendiri. Cek sendiri apakah air isi ulang yang Anda sering konsumsi masuk standar atau tidak. Boleh Anda coba. Semoga videonya bermanfaat. Silakan untuk di-like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.